Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5584. Saya harap dia masih hidup. Teman kecil memiliki bakat luar biasa dan watak yang baik. Melihat zaman kuno, sangat sedikit orang sepertimu. Kamu dan aku memiliki takdir, dan bantu aku memasuki Laut Bintang Primordial. Meskipun aku tidak bisa berbagi harta Laut Bintang Primordial denganmu karena suatu alasan, aku tidak bisa membuat teman kecilku kesulitan. Tempat ini adalah peninggalan yang ada di zaman kuno, dan seharusnya bisa membantu teman kecilku. Suara kultivator zaman kuno bergema di telinga Chu Feng. Pada saat yang sama, sebuah peta juga muncul di benak Chu Feng. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi di masa depan. Hanya saja setelah kalimat ini selesai, suara kultivator zaman kuno berakhir sama sekali. Chu Feng, apakah dia meninggalkan peta reruntuhan? Nyonya Ratu bertanya. Dia bisa mendengar apa yang baru saja didengar Chu Feng, tapi dia tidak bisa merasakan apa yang ada di pikiran Chu Feng. Ya, ada peta di pikiranku, kata Chu Feng. Kultivator zaman kuno ini memiliki hati nurani, kata Nyonya Ratu sambil tersenyum. Segera setelah itu, Chu Feng memberitahu Xiao Yu'er tentang kultivator zaman kuno. Sepertinya kultivator zaman kuno ini tidak buruk. Setelah mengetahui hal ini, Xiao Yu'er tidak bisa tidak memuji kultivator zaman kuno. Saat ini, kerumunan di kejauhan mulai rusuh. Ternyata ada perubahan di lautan bintang purba. Laut bintang kuno menghilang, dan akan segera menghilang sepenuhnya. Hanya prasasti di pintu masuk Xinghai kuno yang masih ada. Hanya saja prasasti itu tidak lagi memiliki nama Jietian, hanya nama Xianhai Yu'er yang tersisa. Dan itu jelas kabur sebelumnya, tapi sekarang terlihat jelas. Melihat situasi ini, semua orang berdiskusi dan menebak-nebak apa yang menyebabkan keributan seperti itu. Kakak, menurutmu, Laut Bintang Primordial benar-benar menghilang? Atau apakah seluruh Laut Bintang Primordial diambil oleh kultivator zaman kuno? Xiao Yu'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk mengatakannya, aku tidak bisa melihatnya. Chu Feng juga mengamati dengan cermat, tetapi dia tidak bisa melihat petunjuknya. Tapi Chu Feng merasa ada dua kemungkinan. Meskipun kekuatan di Primordial Star Sea sangat mencengangkan, namun kekuatan yang diperlihatkan oleh kultivator zaman kuno juga luar biasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa metode yang ditunjukkan oleh kultivator zaman kuno dengan santai adalah salah satu metode terkuat yang dialami Chu Feng sejauh ini. Jika masih ada keraguan sebelumnya, maka Chu Feng tidak lagi meragukannya sekarang. Kultivator zaman kuno, di zaman kuno, jelas merupakan salah satu guru spiritual yang kuat. Dia adalah sosok yang pernah berdiri di puncak zaman kuno. Sebenarnya sangat normal untuk memiliki kemampuan ini. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Yu'er berubah, dan dia segera membuka telapak tangannya, dan sebuah tanda muncul di telapak tangannya, jadi dia berkata kepada Chu Feng, kakak, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Bisakah kamu menungguku di sini sebentar? Aku akan menunggumu, kata Chu Feng. Tunggu aku akan datang lagi. Setelah mengatakan itu, Xiao Yu'er meninggalkan tempat itu. Dan Chu Feng sebenarnya ingin pergi ke klan naga totem sesegera mungkin dan memberitahu mereka beberapa hal tentang Primordial Xinghai. Tapi Xiao Yu'er berkata demikian, Chu Feng memilih untuk menunggu Xiao Yu'er di sini. Pada saat yang sama, langit di atas area tempat Laut Bintang Purba berada. Kultivator zaman kuno, monster api hitam, dan Jietian berdiri di sini. Jietian memandang kultivator zaman kuno di sampingnya dengan takjub. Sebagai spiritualis dunia,
Dia hanya melihat dengan matanya sendiri bahwa setelah kultivator zaman kuno mengambil istana, dia mengeluarkan sebuah gulungan kosong. Setelah itu, dia benar-benar menggunakan gulungan itu untuk memasukkan seluruh laut bintang primordial ke dalamnya. Bahkan jika dia berada di istana suci 7 alam, dia belum pernah melihat sarana untuk mencapai langit seperti ini. Dia tahu betul bahwa orang di depannya mungkin tak terkalahkan di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Kecuali Jie Tian. Tiba-tiba, kultivator zaman kuno memandang Jie Tian. Senior. Jie Tian segera menjawab. Apakah Anda ingin menjadi murid saya? Kultivator zaman kuno bertanya. Ya. Jie Tian bersedia memuja senior sebagai gurunya. Jie Tian segera mengangguk. Menurutnya, ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi orang seperti itu untuk menerimanya sebagai murid. Bahkan menurutnya, istana barusan bukanlah kesempatan besar. Tapi ini jelas merupakan kesempatan besar untuk menjadi murid kultivator zaman kuno. Memikirkan hal ini, Jie Tian berlutut dan berlutut tepat di depan kultivator zaman kuno. Tuan, mohon dihormati oleh murid-muridmu. Setelah mengatakan itu, Jie Tian akan bersujud kepada kultivator zaman kuno di tempat. Jangan khawatir. Tetapi kultivator zaman kuno itu segera mengulurkan tangannya dan menghentikan gerakannya. Jika kamu ingin menjadi muridku, kamu belum memenuhi syarat, kata kultivator zaman kuno. Senior, saya tahu bahwa bakat saya terbatas, tetapi saya harus bekerja keras untuk memenuhi harapan tinggi senior saya, dan saya tidak akan pernah kehilangan senior saya, kata Jie Tian. Mengenai jaminan Jie Tian, sarjana di dunia yang kacau tersenyum, dan segera bertanya, Jie Tian, menurutmu siapa yang lebih kuat, kamu atau Chu Feng itu? Mendengar ini, Jie Tian terdiam. Meskipun dia sangat tidak rela, setelah beberapa pertarungan, dia memang dikalahkan oleh Chu Feng. Tapi untuk ini, kultivator zaman kuno tahu semua tentang itu. Biarkan dia mengatakan bahwa dia lebih rendah dari Chu Feng, dia tidak bisa mengatakannya. Biarkan dia mengatakan bahwa dia lebih kuat dari Chu Feng, tapi dia menipu dirinya sendiri. Apakah kamu tahu mengapa kamu tidak sebaik Chu Feng? Kultivator zaman kuno itu bertanya lagi. Orang itu penuh trik, itu karena aku tidak punya cukup pengalaman, kata Jie Tian. Tidak, kamu tidak sebaik dia karena ada masalah dengan yayasanmu. Kamu jelas memiliki puncak garis keturunanmu sendiri, tetapi mengapa kamu perlu meminjam garis keturunan orang lain? Tanya kultivator zaman kuno. Senior, kamu. Bisakah kamu melihat bahwa garis keturunan rajaku bukan milikku? Tanya Jie Tian. Tentu. Jie Tian, garis keturunan raja memang kuat, tapi garis keturunan rajamu tidak murni, itu cacat. Dan, itu bukan milikmu sejak awal. Tidak salah bagimu untuk secara paksa menetapkannya sebagai yayasan. Tetapi jika Anda melepaskan garis keturunan ini dan fokus pada garis keturunan Anda sendiri, Anda mungkin memiliki masa depan yang lebih baik di masa depan, kata kultivator zaman kuno. Senior, aku. Ekspresi Jie Tian menjadi kusut. Aku bisa membantumu. Jika kamu memilih untuk mengolah darahmu sendiri, aku bisa membantumu. Tetapi jika Anda bersikeras untuk terus mengolah darah raja, saya juga dapat membantu Anda, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa jika Anda mempraktikkan darah raja, jalan masa depan Anda akan lebih sulit. Sarjana bermasalah kata kali. Senior, saya ingin terus mengembangkan garis keturunan raja. Jika senior benar-benar dapat membantu saya, Jie Tian, ingin membalas kebaikan besar senior bahkan jika saya seekor lembu, kata Jie Tian. Oke. Sementara kultivator zaman kuno berbicara, lengan bajunya mengibas, dan 2 gulungan muncul di tangannya.
Dia pertama kali menyerahkan salah satu lukisan kepada Jie Tian. Berkultivasi menurut lukisan ini akan membuatmu lebih memahami darah raja. Setelah itu, kultivator zaman kuno menyerahkan lukisan kedua kepada Jie Tian. Kuasai hal ini, sampai jumpa lagi, dan saya dapat menerima Anda sebagai murid saya. Terima kasih, senior. Jie Tian buru-buru menerimanya, dan langsung bertanya, jika junior ini menguasai item ini, kemana saya harus mencari senior di masa depan? Pergi ke Tianhe ke-9 untuk menemukanku, kata kultivator zaman kuno itu. Tianhe ke-9? Apakah itu alam dewa abadi? Tanya Jie Tian. Kultivator zaman kuno itu mengangguk. Senior, Immemorial God Realm tidak pernah kembali, senior. Apakah kamu tahu apa yang ada di sana? Jie Tian bertanya. Jangan terus bertanya, ada beberapa hal yang perlu kamu jelajahi sendiri, kata kultivator zaman kuno. Lalu di Immemorial God Realm, di mana aku bisa menemukan senior? Jie Tian bertanya lagi. Itu tergantung pada takdir, kata kultivator zaman kuno. Senior, bisakah junior ini memberitahu orang lain tentangmu? Jie Tian bertanya lagi. Ya. Setelah mengatakan ini, kultivator zaman kuno melambaikan lengan bajunya, dan menghilang bersama monster api hitam. Selamat jalan untuk senior. Meskipun kultivator zaman kuno pergi, Jie Tian tetap memberinya hadiah besar. Tapi dalam sekejap mata, cendekiawan di masa sulit dan monster api hitam telah meninggalkan dunia ini dan memasuki langit berbintang yang luas. Saat ini, keduanya naik perahu kecil dan berlayar di langit berbintang yang luas. Kecepatan perahu kecil itu seperti bintang jatuh, terbang menuju Tianhe ke-9 dengan kecepatan luar biasa. Tuanku, apa rahasia di lautan bintang kuno? Tanya monster api hitam itu. Aku belum tahu, tapi seharusnya masih ada di istana. Ngomong-ngomong, aku juga ingin berterima kasih pada benda itu. Jika dia tidak memasukinya, sebagian besar kekuatan formasi laut bintang primordial akan menekannya. Juga tidak mungkin bagiku untuk mengambil primordial Xinghai secara langsung, kata cendekiawan waktu berliku. Apakah itu yang masuk ke tubuh Chu Feng? Lalu apa sebenarnya itu? Monster api hitam itu bertanya. Ini benda kuno. Apa yang masuk ke tubuh Chu Feng hanyalah tiruan. Dan itu dikendalikan oleh darah Chu Feng. Selama tidak keluar, itu tidak bisa menyakiti Chu Feng. Kultivator zaman kuno berkata. Tuanku, bakat Chu Feng jelas lebih baik, jadi mengapa dia tidak menerimanya sebagai murid? Sebaliknya, dia memilih Jie Tian? Tanya monster api hitam dengan bingung. Chu Feng mendapatkan warisan orang itu, jadi dia harus menjadi murid orang itu, kata kultivator zaman kuno. Maksudmu, dia mendapatkan warisan Kaisar Agung Roh Dunia. Monster api hitam itu terkejut. Kultivator zaman kuno mengangguk sedikit. Tidak heran anak ini menguasai formasi begitu cepat. Sementara monster api hitam itu muncul dengan kaget, rasa dingin muncul di matanya. Tuanku, karena dia adalah penerus roh dunia hebat, mengapa dia harus dipertahankan untuk hidup? Monster api hitam itu bertanya lagi. Jika kamu tidak bisa menggunakannya untukku, kamu harus membunuhnya. Sia-sia kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan kamu tidak mengenalku sama sekali, kata kultivator zaman kuno itu. Hanya saja, monster api hitam itu masih ingin berbicara. Tetapi kultivator zaman kuno berkata, keluh kesah saya dengan Qin Jiu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bawahanmu mengerti. Monster api hitam itu mengangguk, tetapi segera memikirkan sesuatu lagi. Jadi dia bertanya, Tuanku, apakah Kaisar Jieling masih hidup? Mendengar ini, kultivator zaman kuno mengubah pandangannya. Kuharap dia masih hidup.
Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.